Pembahasan yang keempat untuk hari ini. Capek ya, saya juga capek. Ditahan, saya juga bertahan. Al-mabhath ar-rabi', pembahasan yang keempat, ahdaful halaqat al-Qur'aniyah wa ghayatuha. Misi dan visi halaqat Qur'aniyah. Ahdaf itu tujuan dekat, ghayah itu tujuan jauh. Langsung saja biar cepat. Paragraf ketiga. Nah, ini hadafnya misi dari halaqat Qur'aniyah adalah i'dadu hafidin mutqinin mujawwidin lil Qur'anil Karim qad talaqqahu an syaikhin mutqinin wal aula ayyakuna hadha talaqi bis sanadil muttasili ila rasulillahi an Jibril anillahi jalla thana'uhu. Ini misi dari halaqat Qur'aniyah. I'dadu, menyiapkan, hafidin mutqinin, seorang hafid yang mutqin, mujawwidin, bacaannya itu sesuai dengan kaidah tajwid, lil Qur'anil Karim, tajwid Al-Quran. Qad talaqahu an syaikhin mutqinin, yang dia dapatkan dari seorang guru yang juga mutqin, Apakah harus bersanad? Wal aula, lebih baik ayyakuna hadat talaqi yang dilakukan antara seorang murid dan guru ini bisa natil muttasil ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad yang nyambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita cermati sejarah yang dari kemarin kita bahas kan gitu, Rasulullah itu ya mutqin mujawwid, langsung dari malaikat Jibril. Para sahabat juga gitu kan, mutqin mujawwid. Yang banyak dipuji oleh Rasulullah kan bacaannya itu. Kalau mau siapa yang ingin membaca Al-Quran Ghaddon Torian itu kan, maka hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ya kan gitu. Artinya memang tujuannya ya itu, i'dadu hafidin mutqinin mujawwidin lil Qur'anil Karim. Makanya kita dahulukan kalau di Nasrul Quran itu tajwid dan tahsin dulu. Sampai dulu mungkin di antara antum ada yang nggak lulus, nggak boleh setoran, ya kan? Tapi kan sekarang semuanya sudah setoran. Nah itu di antaranya itu. Karena kita tidak mengejar buru-buru hatam, enggak. Apa gunanya hatam banyak hafalannya tapi tajwid tahsinnya masih gradal kan? Tidur? Enggak, keren tidur. Dingklok terus. Wa inna hadhil ghaya as-samiyah hiya ma kana yahrisu alaihi salaful ummah minas sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim. Nah, ini tujuan yang mulia inilah yang betul-betul diupayakan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa khususan ba'da an tafarraqa as-sahabatu fil amsar, khususnya setelah para sahabat berpisah, berpencar di berbagai kota. Tadi termasuk siapa? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari kan. Hari ini saya mau mengadakan pertemuan, tapi tidak boleh ada yang masuk ikut pertemuan kecuali orang yang sudah jama'al Quran, yang gitu kan. Ru'yatun jadidatun. Nah, ini penting. Jadi asalnya tujuan dari halaqat Qur'aniyah itu ini. I'dadu hafidin mutqinin mujawwidin lil Qur'an qad talaqahu an syaikhin mutqinin. Al aula ayyakuna qad hadat talaqi bis sanadil muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi jalla thana'uhu. Nah, ada ru'yatun jadidah, pandangan baru.
Amal yaum, adapun hari ini, wa qad ba'udatil ummatu an kitabi rabbiha. Umat hari ini sudah jauh sekali dari kitab Rabbnya, dari Al-Qur'an. Washtadda hijranuha lahu. Hijron itu kalau bahasa kita apa ya? Cuek lah. Cueknya umat hari ini terhadap Al-Qur'an itu semakin menjadi-jadi. Imma li jahlin au nisyanin, bisa jadi cueknya itu karena memang tidak tahu atau karena lupa. Wa faqada syababuha an mudajal qudwah, generasi mudanya kehilangan sosok-sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Wa mahadinat tazkiyah, kehilangan tempat-tempat untuk menyucikan diri. Wal fiqha fiddin, kehilangan juga tempat untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaddat hunaka ghayat, maka ada tujuan-tujuan baru hari ini untuk halaqat Qur'aniyah. Wa udhifat ahdafun ilal hadfil asasi, ditambahkan tujuan-tujuan ini pada tujuan asasi. Tujuan asasi yang mana? Tujuan pokoknya yang mana? I'dadu hafidin mutkinin mujawidin lil Qur'anil karim qad talaqahu an syaikhin mutkin. Min iqamatil halaqat al-Qur'aniyah wa min hadhil ahdaf, di antara tujuan-tujuan tambahan ini awalan wa thaniyan, ada dua tujuan tambahan untuk tujuan asasi. Yang pertama, i'adatu rabti qulubin nash'i bi kitabi rabbihim, mengembalikan rabti, ikatan, qulubin nash'i, hati manusia, bi kitabi rabbihim, terhadap atau dengan kitab Rabbnya, dengan Al-Qur'an. Mengembalikan lagi ikatan hati manusia kepada Al-Qur'an. Liyusbihal Qur'anu al-karimu masdarat taujih wa manhalal idrak wa manhajal amal, supaya Al-Qur'an ini menjadi sumber sumber masdarat taujih itu ya, sumber apa sih bahasanya itu? Sumber cara memandang, sudut pandang. Wa manhalal idrak, sumber pengetahuan, wa manhajal amal, dan metode atau manhaj dalam beramal. Fa innahu, karena sesungguhnya walil asaf, dan sayang sekali memang, qad suriqat uqulu katsiri minasyababi wa qulubuhum, sungguh telah dicuri akal banyak dari kalangan muda, wa qulubuhum, yang dicuri tidak cuma akalnya tapi juga hatinya. Wa tabaddalat lada katsirin minhum al-qiyam, wa tabaddalat, berganti, bertukar posisi, lada katsirin minhum, dalam benak atau dalam keyakinan persepsi banyak kalangan muda al-qiyam. Al-qiyam itu nilai-nilai. Jadi yang dianggap keren itu apa? Itu kan sudah bergeser, kan gitu. Nah, kalau dulu dianggap keren itu ya kalau sudah khatam misalkan. Sekarang kan sudah bergeser arti keren itu. Gaya itu udah beda, kan gitu. Yang kedua, sanian istikhdamul halaqat al-Qur'aniyah, memfungsikan halaqat Qur'aniyah kama yadina tarbawiyatin, sebagai medan-medan tarbawi pendidikan, tu'azirul mayadinal ukhra, menguatkan medan-medan yang lain. Jadi halaqat Qur'aniyah dijadikan sebagai medan pendidikan untuk menguatkan medan-medan yang lain. Medan-medan yang lain seperti apa? Rumah, sekolah, kan gitu. Karena gambaran beliau di sini halaqah Qur'aniyah itu ya tidak di pesantren yang nginep. Halaqah Qur'aniyah itu kan bisa sifatnya rumah Quran yang pagi saja 1 jam atau
1,5 jam. Nah itu difungsikan sebagai penguat untuk lembaga-lembaga yang lain, rumah, sekolah. Rumah kok masuk lembaga? Tadi betul, rumah itu lembaga pendidikan yang justru malah andilnya sangat besar. Durasi pendidikannya itu paling lama. Orang sekolah itu berapa jam sih? Masuk jam 7, pulang jam 3. Itu berapa jam? 5, 8. Selebihnya kan di rumah. Selebihnya di rumah. Yang itu. Ya. Cukup kayaknya untuk hadaf halaqat Quran. Nanti selebihnya kalau antum mau baca, antum baca. Kalau ada yang antum nggak tahu, antum penasaran, nanti antum bisa buka kamus atau ketemu saya, nanti kita baca. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kaitannya dengan tamhid, tidak hanya pembahasan yang ketiga dan keempat dari awal, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi saya ringkaskan dulu pembahasan yang keempat, berarti tujuan dari halaqat Quraniyah. Baru pendahuluan loh ya ini ya, belum masuk pasal 1 loh. Ini papan tulisnya apa karena penghapusnya ya? Penghapusnya? Oh alah, basah nih berarti. Tujuan asasi atau tujuan pokoknya menyiapkan seorang hafid mutkin mujawid talakinya dari guru yang mutkin mujawid, diutamakan bersanad. Tujuan tambahan 1, mengembalikan ikatan hati umat terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjadikan halaqat Quraniyah sebagai medan tarbawi untuk menguatkan medan-medan yang lain. Nah,